Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari rahimahumullah. Masih dalam pembahasan Kitabul Iman. Yang mana Imam Al-Bukhari mendatangkan contoh-contoh yang banyak karena permasalahan keimanan adalah pondasi yang sangat mendasar. Apa ini? Karena apabila seseorang pondasi keimanannya itu tidak kuat, maka amalia atau ibadah-ibadah yang lain yang dibangun di atasnya itu akan percuma dan sia-sia. Sama halnya kalau seseorang membangun rumah tapi tanpa pondasi atau pondasinya dari dari suatu hal yang tidak kuat, maka nanti mungkin dapat goncangan atau dapat beban yang lebih berat, maka dia akan mudah roboh, mudah retak dan yang lainnya. Demikian pula kalau sekiranya seseorang itu beragama tapi tanpa dilandasi dengan keimanan yang sempurna, keimanan yang benar, maka amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan soleh apa saja bentuknya, salat, zakat dan yang lainnya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia beriman, melandasi amalannya itu dengan keimanan, maka barulah dia mendapatkan balasan di dunia dan balasan di akhirat, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan balasan surga kelak di akhirat. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, orang-orang yang melakukan amalan tanpa dilandasi keimanan, maka sia-sia yang dia lakukan, tidak berbuah pahala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah membahas panjang lebar, mendatangkan bab-bab untuk memperincikan masalah keimanan ini. Di samping itu ada dua kelompok yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap keimanan ini. Ini tujuan lain dari Imam Bukhari, karena beliau sempat terfitnah permasalahan iman ini, tuduhan dari gurunya, sehingga murid-murid Imam Bukhari menjauhi Imam Bukhari. Sekarang kita masuk dalam Babu an-nifaq, babu alamatin al-munafik. Bab ciri kemunafikan atau ciri orang-orang munafik. Alamat sudah menjadi bahasa Indonesia, alamat, ciri atau tanda untuk rumah atau tujuan yang akan dituju. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua ini adalah alamat. Kita semua ini adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Apakah ketika kita tidak ada, Allah itu tidak ada pula? Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penciptaan ketika ada yang diciptakan?
Jawabannya tidak. Allah senantiasa memiliki sifat penciptaan meskipun tidak ada yang diciptakan. Nah, kita ini diciptakan untuk sebagai alamat atau tanda bahwasanya Al-Khaliq atau Maha Pencipta itu ada. Dan Dia Maha Esa. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, diajak kita berpikir, kalau sekiranya di di dunia ini atau di alam semesta yang kita tinggali ini ada dua pencipta selain Allah, maka akan saling bertengkar, saling membawa pengikutnya masing-masing kemudian ngajakin perang. Kayak apa? Kayak film Son Goku itu pernah nonton? Yang kerajaan langit saling bertengkar di atas kemudian membawa pasukannya masing-masing untuk berperang. Ada lagi film-film macam India itu, kerajaan-kerajaan India masing-masing membawa pasukannya. Ini adalah khayalan yang tidak ada wujudnya. Kalau sekiranya ada dua Tuhan di alam ini, maka akan saling tidak beraturan, saling bertengkar satu sama lain. Di sana kepengennya hujan, di sini nggak mau. Tapi karena kita lihat alam semesta tersusun rapi, ini menunjukkan yang mengatur, yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-munafik ini adalah menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Ini namanya nifaq, kemunafikan. Ajaibnya Allah Subhanahu wa taala tak kala menjelaskan tentang ciri kemunafikan atau ciri kenifakan, itu Allah membahas panjang lebar. Tapi tak kala membahas tentang ciri-ciri keimanan dalam surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang yang beriman, itu disebutkan hanya 5 ayat saja, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian ciri-ciri orang kafir itu hanya disebutkan 2 ayat saja, dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Coba lihat. Tak kala membahas ciri-ciri orang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 20. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami itu beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Lihat, dia menampakkan keimanan tapi dalam hatinya tidak ada keimanan. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad, lalu Allah menambahkan penyakit itu. Dan orang munafik ini melakukan kerusakan di muka bumi ini, bukanlah melakukan perbaikan. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka berkata kami melakukan perbaikan. Nah, jadi orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci karena amruhum khotirun, karena perkaranya mereka ini sangat berbahaya. Kalau orang kafir itu sudah jelas permusuhannya, sudah sudah terang seperti layaknya matahari di siang bolong. Nah, sementara orang munafik ini zahirnya dia beriman tapi batinnya dia kufur. Bisa bisa menusuk dari belakang. Kapan dia punya kekuasaan, punya kekuatan, maka dia akan menghantam balik kaum muslimin. Jadi sangat berbahaya. Di tubuh kaum muslimin ada kemunafikan, ada kenifakan. Akan tetapi ada kemunafikan atau kenifakan yang bersifat i'tiqadi, yaitu keyakinan. Ada pula yang bersifat amali. Kemunafikan yang i'tiqadi, keyakinan, ini yang khariju anil millah, asfala minan nar makanuhu. Dia keluar dari agama dan tempat kembalinya adalah neraka yang paling utama, yaitu paling bawah. Kalau surga surga itu yang paling tinggi, surga Firdaus. Kalau neraka dia paling bawah, itu yang paling mantap siksaannya.
Adapun kemunafikan yang sifatnya amali, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Seperti nanti akan disebutkan di sini ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan. Yang seluruh kemunafikan itu adalah istilahnya apa? Dia bermuka dua. Dia bermuka dua. Lain di luar, lain di dalam. Lain saat ketemu, lain pula saat enggak ketemu. Ini namanya apa? Bermuka dua. Bukan berhidung belang ya, tapi bermuka dua. Iya. Jadi Imam Bukhari rahimahumullah mendatangkan bab ini untuk menunjukkan bahwa seseorang apabila terjatuh kepada kenifakan, maka itu tidak mengeluarkan dia dari agama. Kenapa? Karena kemunafikan itu ada dua. Ada yang sifatnya i'tiqadi, ada pula yang sifatnya amali. Nah, kalau yang amali ini tidak mengeluarkan dari agama. Sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu apa? Itu kufrun fid dunya khalidan finnar. Kufur di dunia dan dia kekal di dalam api neraka. Ya, ini masuk tujuan didatangkan bab ini. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi qala haddatsana Ismail bin Ja'farin qala haddatsana Nafi ibnu Malik ibnu Abi Amirin Abu Suhailin an abihi ay Abi Amir an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri kemunafikan itu ada 3 dan ini tidak menunjukkan pembatasan. Banyak ciri-ciri kemunafikan, akan tetapi yang banyak terjadi, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin 3 atau 4 sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, arbaun khoslatun minan nifaq. Nah, di sini disebutkan apa? Hanya 3. Ciri kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Ini ciri yang pertama. Apabila dia mengabarkan sesuatu, baik itu permasalahan yang penting atau enggak penting, dia berdusta. Maka orang ini ada ciri kemunafikan pada dirinya. Dari sisi apa ini? Dari sisi dia lain yang diucapkan, lain kenyataannya. Dia mengatakan saya punya istri 4, padahal dia belum menikah sama sekali. Berarti apa? Dia tidak sesuai dengan kenyataan. Lain yang diucapkan oleh lisannya, lain pula waqi'nya, kenyataannya. Pamer. Oh iya. Atau dia harapan. Maksudnya berharap ke depannya kalau dapat jodoh, kepengennya 4. Nah, orang yang seperti ini yang dia mengucapkan sesuatu tapi tujuannya lain, maka ini dusta. Tapi kalau sekiranya dia melakukan hila, maka ini bukan dikategorikan dusta. Melakukan apa? Melakukan hila. Contoh kalau ditanya ada Pak polisi datang masuk ke dalam sini, ada pelaku narkoba enggak di dalam sini? Adalah antum melihat tadi ada orang yang main narkoba di dalam masjid. Antum bergeser sedikit. Tadi kan antum lihatnya di saat duduk seperti itu. Antum bergeser sedikit kemudian ngomong apa? Saya enggak melihat tadi. Saya enggak melihat ketika saya duduk di sini. Paham? Iya. Dia bergeser sedikit. Saya tidak melihat pelaku narkoba ketika saya duduk di sini. Dia apa? Dia muqayyadkan. Yaitu apa? Ketika duduk di sini. Adapun ketika duduk sebelumnya, saya apa? Saya melihat. Nah, seperti itu. Itu apa? Melakukan hila. Apakah orang ini berdusta? Dia enggak berdusta. Nah, kenapa? Karena
pelaku narkoba tersebut sudah pergi ketika dia berpindah duduk. Nah, seperti itu. Ini namanya hila. Seakan-akan ada dustanya dikit tapi dia nggak berdusta. Nah, dusta lawannya adalah jujur. Jujur dalam perkataan. Ka'ab bin Malik, dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah 50 hari ditahdzir oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin yang ada di Madinah. 50 hari. Tidak ditegur, tidak dibalas salamnya, ketemu di pasar dicuekin. Pokoknya terasa sempit dadanya. Bumi terasa sempit baginya. Bayangkan istrinya nggak ada yang menegur, anak-anaknya kemudian juga orang-orang di pasar nggak ada yang menegur. Karena apa? Karena ditahdzir oleh Rasulullah SAW. Tapi dia jujur dalam artian memang nggak ikut perang Tabuk karena apa? Karena tidak memiliki kemampuan. Beda halnya orang-orang munafik. Dia dusta, dia berbohong, buat-buat alasan agar tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Makanya Ka'ab bin Malik diterima taubatnya. Kenapa? Karena kejujuran dia. Orang munafik tidak diterima taubatnya karena kedustaannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah namanya surah Al-Munafiq. Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila ada orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad dan mengatakan kami bersaksi kamu itu adalah Rasulullah utusan Allah, maka kata Allah, Allah sudah mengetahui kamu itu adalah utusan Allah. Dan Allah mengetahui pula orang-orang munafik itulah kadzibun, berdusta atas pengakuannya. Maka pantaslah dusta itu dikategorikan ciri atau sifat kemunafikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal birra innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innas sidqa yahdi ilal fujur wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya sifat dusta itu mengantarkan kepada kebaikan dan sifat kebaikan atau amalan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Sebaliknya terbalik ya. Sifat jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan amalan kebaikan itu mengantarkan kepada surga, dan sebaliknya sifat dusta itu mengantarkan kepada al-fujur, kefajiran, dan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Kemudian ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dari sisi apa kemunafikannya ini? Coba gali sebentar. Dari sisi apa? Dia berjanji, kita ketemuan nanti di sini ya. Kita seperti ini seperti ini. Padahal dia mengingkari tanpa memberitahukan tanpa memberitahukan uzurnya dia atau keterlambatannya dia, atau dia tidak bisa hadir. Nah, kira-kira dari sisi apa kemunafikannya ini? Iya, dari apa kesamaannya? Dia Dia mengucapkan beda dengan yang dia lakukan. Itu. Dia ucapkan A tapi yang dia lakukan B. Maka ini bermuka dua atau melakukan suatu hal yang berkebalikan. Nah, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, maka dia berkhianat. Nah, jadi dipercaya banyak sekali contoh-contohnya. Kita dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dipercaya untuk mengemban amanah.
mengurusi anak tersebut. Kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita apa? Dipercaya untuk melakukan dalam hal-hal yang baik terhadap harta tersebut. Kemudian kita diberikan kepercayaan sebagai seorang karyawan mungkin, maka jalankanlah kepercayaan tersebut dan tidak mengkhianatinya. Tidak datang terlambat dan pulang cepat. Giliran terima gaji, datangnya cepat, pulangnya dilambat-lambatin karena mungkin belum dapat gaji. Nah, jadi setiap amanah itu harus dijalankan. Kalau tidak bisa menjalankan amanah, ditinggalkan saja. Karena memungkinkan kita mengkhianati amanah tersebut. Nah, kita hidup di dunia ini itu membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di dalam janin ibu kita masing-masing itu sudah membuat tausiqah, perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Allah bertanya kepada kepada kita ini, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka si janin-janin tersebut menjawab, qalu bala. Iya, benar. Kami ini adalah marbub, kamu adalah Rabb kami. Maka ini yang akan kita bawa lahir ke muka bumi. Maka salahlah ucapan orang yang mengatakan manusia itu lahir ke muka bumi seperti layaknya kertas putih yang tidak ada isinya. Lingkungannya nanti akan mengisi A, B, C dan yang lainnya. Ini adalah bohong, enggak benar ini. Anak yang lahir itu membawa fitrah, membawa tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amanah yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan menurunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab suci yang lainnya itu dalam rangka yudzakiruhum, mengingatkan mereka tentang perjanjian ini. Agar senantiasa menjalankan amanah yang dibebankan kepada manusia. Oleh karena itu kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang pendidik, karena anak-anak kita yang lahir itu sebenarnya adalah pembelajar yang handal, pembelajar yang sejati. Tapi karena terkadang lingkunganlah yang mendorong dia malas-malasan untuk belajar. Coba perhatikan Pak, anak itu dari kecil sampai dia sudah bisa berjalan, siapa yang ngajarin mereka? Dia Dia belajar sendiri. Dia mendengar dari tingkah laku orang tuanya, ucapan orang tuanya. Orang tuanya mungkin berbohong, dia dapat pelajaran bohong. Anak orang tuanya mengingkar janji, nak saya belikan kamu es krim ya hari ini, dia enggak belikan. Oh, berarti orang tuanya mengajarkan untuk mengingkari janji. Jangan salahkan anak kalau sekiranya dia berbohong, dia mengingkari janji, dia melakukan kesalahan-kesalahan. Siapa yang memberikan pendidikan itu? Apakah pondok pesantren? Apakah lembaga sekolah? Enggak, orang tuanya sendiri yang melakukan pendidikan. Maka sangat disayangkan kalau sekiranya ada orang tua yang baru memasukkan anaknya seminggu mungkin di pondok pesantren, atau baru berapa hari masukkan ke sekolah, lihat tingkah laku anaknya yang Masya Allah nakalnya minta ampun, disalahkan sekolahnya. Padahal 12 tahun atau mungkin 8 tahun dia memberikan pendidikan kepada anaknya. Ini sangat miris sekali kita orang tua yang menyalahkan sekolah atau lembaga pendidikan. Padahal lembaga pendidikan itu hanyalah fasilitator yang membantu, yang mendukung pendidikan kepada anak dan orang tuanya. Yang justru melakukan pendidikan masuk di sekolah atau pondok pesantren adalah orang tua itu. Yang sangat disayangkan lagi anak itu dititipkan saja seperti itu. Wala ditanya berapa pencapaiannya, wala enggak ditanya sama sekali. Yang ada hanya ngirim uang terus. Padahal tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak orang tua. Bukan ada pada guru-guru. Guru-guru itu enggak ditanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
Yang ditanyakan itu adalah orang tua. Maka ini adalah pelajaran bagi kita sebagai orang tua, jangan menyerahkan seluruh pendidikan anak kita kepada apa? Kepada lembaga sekolah. Tapi kitalah yang seharusnya mengambil alih itu. Guru-guru hanya sekedar apa? Membantu, mengarahkan kepada yang baik. Jadi ini adalah amanah yang harus diemban oleh orang tua kepada anaknya, anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan anil A'mas Sulaiman bin Mihran an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amri ibn al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Tabahu Syu'batu anil A'mas. Jadi Imam Bukhari mendatangkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa hadis yang sebelumnya itu tidak menunjukkan pembatasan hanya 3. Sebelumnya disebutkan 3, di sini disebutkan berapa? 4. Ini juga sebagai bentuk penafsiran terhadap hadis sebelumnya. Yang hadis sebelumnya itu mendatangkan dengan lafadz waw. Yang mana dalam ilmu bahasa Arab, waw itu tufidul jam'i, menggabungkan. Seakan-akan apa? Apabila dikerjakan 3-3-nya baru ada ciri kemunafikan. Enggak. Satu saja dikerjakan maka sudah ada apa? Ciri kemunafikan pada orang tersebut. Kalau digabungkan lagi tambah besar lagi cirinya. Ya, tambah besar lagi apa? Ciri-cirinya. Kalau sekiranya ada Gojek mungkin, Pak, alamat rumah Bapak apa? Oh, RT sekian, RT sekian. Oh, ditambah lagi, nomor catnya warna hijau, ada pagarnya seperti ini. Nanti masuk gang lumba-lumba dan yang lainnya. Berarti apa? Menambah ciri-ciri untuk memperjelas alamat. Nah, jadi makin banyak ciri itu makin akan tambah jelas. Satu ciri sudah menunjukkan apa? Alamat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un mangkunnah, ada 4, barang siapa ada pada diri seseorang maka dia menjadi munafiqun khalisa, munafik yang murni kemunafikannya. Tapi ini sekali lagi tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama, karena ini sifatnya nifakul amali, nifak amalan, bukan i'tiqadi. 3 sudah disebutkan sebelumnya. Yang 1 belum disebutkan, yaitu wa idza khasama fajara. Apabila dia khasama, berdebat, bertengkar, fajara, dia mengelabui atau menipu lawan debatnya. Maka ini semua adalah ciri kemunafikan yang seharusnya dijauhi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa satu saja ada pada diri seseorang maka sudah dia dikategorikan apa? Ada ciri kemunafikan pada dirinya. Nah, ada pertanyaan, apakah diperbolehkan berbohong dengan sekedar alasan demi kebaikan? Disebutkan dalam hadis ada 2 hal bolehnya berbohong. Yang pertama adalah untuk mendamaikan 2 kelompok yang sedang berperang atau 2 orang yang saling bermusuhan. Contoh, ada si A dan si B bermusuhan nih. Saya datang ke rumah si B,
ya B, sesungguhnya si A itu memberikan pujian kepadamu, sanjungan kepadamu, ini loh hadiah dari dia, inilah uang dari dia si A. Padahal bukan si A yang mengucapkan, bukan pula si A yang memberikan hadiah. Paham? Kemudian orang ini datang lagi kepada si A, wahai si A, sesungguhnya si B itu memberikan uang kepadamu ini. Dia agak malu-malu datang ke sini karena melalui saja saya. Kemudian dia masya Allah menyanjung kamu di mana-mana. Maka orang ini apa? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Apalagi dua kabilah atau dua suku yang sedang berperang. Maka dalam hal ini dibolehkan apa? Dibolehkan berbohong. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang berbohong kepada istri, pada istrinya. Mas, sudah nikah lagi nggak mas? Hah? Gimana nih? Kalau sekiranya dijawab iya, mungkin istri tadi ini bisa bunuh diri, gantung diri mungkin ya. Nggak mampu membagi cintanya kepada yang lain. Hah? Maka si suami di sini dibolehkan apa? Dibolehkan berbohong. Karena apa? Karena ada kebaikan di sini. Itu menjaga. Nah, itu dua hal yang dibolehkan berbohong. Adapun yang lainnya mungkin bisa melakukan hila, tapi jangan sering-sering. Berat dalam melaksanakan sholat subuh, benarkah merupakan ciri-ciri orang yang munafik? Nah, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, bahwasanya orang munafik itu ciri-cirinya adalah berat mengerjakan sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena di saat enak-enak nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya, kok terbangun lagi dengan azannya siapa gitu, mengganggu tidur, atau dia menggunakan speaker, bangun untuk mematikan saja. Nah, ini ada ciri kemunafikan. Iya, itu ada kebencian di dalam Islam. Dia menampakkan zahirnya saja, tapi sebenarnya dia enggak ada niat sama sekali melakukan amalan itu. Maka ini adalah nifakul i'tiqadi, nifak keyakinan. Tapi kalau dia sholat, puasa, enggak ada kebencian di dalam Islam, tapi dia sering berdusta kalau ngomong, berjanji dia ingkar dan yang lainnya, maka ini kemunafikan yang amali, bukan keyakinan. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama, tapi dia terjatuh kepada dosa besar. Kalau seperti kisahnya dua Yahudi yang mau ingin mencuri jasadnya Rasulullah dengan cara dia masuk Islam, dia hafal Quran dan segala macam-macam, dianggap dia orang soleh. Nah, ternyata dia bersalah, itu termasuk orang munafik. Iya, itu munafik i'tiqadi. Lantas bagaimana cara menyikapi salah seorang yang jelas nampak tanda-tanda kemunafikannya? Jadi di tengah para sahabat atau di tengah Rasulullah, orang-orang munafik berkeliaran. Bahkan mereka ada yang ikut perang, ikut gabung, ikut sholat. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya disikapi layaknya dia orang muslim. Kita itu menyikapi zahir seseorang, bukan batinnya. Kayaknya di dalam hatinya kayaknya ini suudzon nanti ini. Kayaknya kita dia masya Allah zahirnya dia pakai peci, pakai sarung, datang sholat. Meskipun adalah dalam hatinya kita enggak menghukumi seseorang di dalam batinnya. Itu urusan Allah. Kita separuh dengan Allah, Allah juga separuh. Enggak boleh kita mengambil semuanya. Ini nanti zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas masing-masing. Urusan batin itu urusan Allah. Urusan zahir ya itu kita bermuamalah sebagaimana layaknya orang muslim. Dia mengucapkan salam ya kita jawab dan yang lainnya. Takiyah orang Syiah gitu. Nah, itu lagi al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi kala ada orang Syiah sini, mungkin kita datang bakar masjidnya, bakar rumahnya, bakar pondoknya, lihat
sebelum melakukan ini ada nggak dampak buruk yang lebih besar yang akan muncul. Dilihat antara maslahat dan mudarat ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.